Low Tak Kwong, sang pendiri PT Bayan Resources Tbk, pertama dari bengkel kecil di Singapura menuju kerajaan tambang Indonesia. Di balik kesuksesan PT Bayan Resources Tbk atau Bayan, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, terdapat kisah seorang perantau yang membangun kesuksesan dari nol. Namanya adalah Low Tak Kwong, seorang pengusaha kelahiran Singapura yang kemudian menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia berkat kerja keras, keberanian, mengambil risiko, dan visi jangka panjang. Perjalanan hidupnya bukanlah kisah tentang warisan miliaran dolar, melainkan tentang seorang pekerja keras yang berani meninggalkan zona nyaman demi mengejar peluang yang lebih besar. Kedua, masa kecil dan awal karier. Low Tak Kwong lahir di Singapura pada 17 April 1948. Sejak remaja, ia telah membantu usaha konstruksi milik ayahnya. Dari sana ia belajar tentang disiplin, teknik sipil, dan pentingnya menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas terbaik. Pada awal tahun 1970-an, Singapura sedang berkembang pesat, tetapi Low melihat peluang yang jauh lebih besar di Indonesia yang saat itu sedang giat membangun infrastruktur. Pada tahun 1972, ia mengambil keputusan besar, meninggalkan kampung halamannya dan merantau ke Indonesia. Banyak orang menganggap langkah itu terlalu berisiko karena ia datang ke negara baru dengan modal terbatas dan tanpa jaminan keberhasilan. Namun justru keputusan itulah yang mengubah hidupnya. Ketiga, mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia. Setelah menetap di Indonesia, Low mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia JSI pada tahun ke-1973. Awalnya perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, pekerjaan tanah, pondasi, dan proyek infrastruktur. Dengan reputasi yang terus meningkat, JSI berkembang menjadi salah satu kontraktor terkemuka Indonesia pada era 1980 hingga ke 1990. Keberhasilan ini memberikan pengalaman berharga bagi Low dalam mengelola proyek besar, alat berat, dan sumber daya manusia. Namun Low tidak berhenti di sana. Ia melihat peluang yang lebih besar di sektor energi dan pertambangan. Keempat, memasuki industri batu bara. Pada tahun 1988, JSI mulai merambah bisnis pertambangan batu bara sebagai kontraktor tambang. Saat itu, industri batu bara Indonesia belum sebesar sekarang, sehingga banyak orang menganggap sektor tersebut penuh ketidakpastian. Berbeda dengan kebanyakan pengusaha yang memilih jalan aman, Low justru melihat potensi jangka panjang. Ia percaya bahwa kebutuhan energi dunia akan terus meningkat dan batu bara masih akan menjadi salah satu sumber energi utama selama beberapa dekade. Keputusan ini menjadi titik balik dalam kehidupannya. Kelima, membeli tambang pertama. Tahun 1997 menjadi momen penting. Low mengakuisisi PT Gunung Bayan Pratama Coal GBP, sebuah konsesi tambang batu bara di Kalimantan Timur. Tak lama kemudian, ia juga mengakuisisi PT Dermaga Perkasa Pratama yang mengoperasikan terminal batu bara di Balikpapan. Banyak pihak meragukan langkah tersebut. Lokasi tambang berada jauh di pedalaman Kalimantan. Akses logistik sulit dan biaya pembangunan infrastruktur sangat besar. Bahkan, menurut beberapa kisah, banyak orang menganggap keputusan tersebut tidak masuk akal. Namun Low memiliki keyakinan sederhana. Jika kualitas cadangannya bagus, tantangan logistik bisa diatasi. Keyakinan itulah yang kemudian terbukti benar. Keenam, lahirnya PT Bayan Resources. Pada tahun 2004, seluruh bisnis batu bara yang telah dikumpulkan dan dikembangkan Low Tak Kwong disatukan dalam sebuah perusahaan induk bernama PT Bayan Resources Tbk. Perusahaan ini dibangun melalui berbagai akuisisi strategis dan integrasi aset pertambangan yang telah dimilikinya. Sejak awal, visi Bayan berbeda dari banyak perusahaan tambang lainnya. Low ingin membangun perusahaan tambang yang terintegrasi penuh, mulai dari
konsesi tambang, infrastruktur jalan tambang, pelabuhan khusus, sistem pengangkutan, terminal batubara, dan pengapalan. Dengan model terintegrasi tersebut, perusahaan mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Ketujuh, menghadapi masa sulit, perjalanan Bayan tidak selalu mulus. Saat krisis ekonomi dan berbagai gejolak harga komoditas terjadi, perusahaan harus menghadapi tekanan besar. Bahkan ketika dunia mulai berbicara tentang pengurangan penggunaan batu bara dan transisi energi, banyak pihak memperkirakan masa depan industri ini akan suram. Namun Low tetap berpegang pada analisis jangka panjangnya. Ia terus membangun infrastruktur, memperluas konsesi, dan meningkatkan kapasitas produksi ketika banyak perusahaan lain justru mengurangi investasi. Keputusan yang tampak berisiko tersebut kemudian menjadi salah satu langkah bisnis paling sukses dalam sejarah industri tambang Indonesia. Kedelapan, melantai di bursa dan tumbuh pesat. Pada tahun 2008, Bayan Resources resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini memberikan akses modal yang lebih besar untuk ekspansi perusahaan. Dalam tahun-tahun berikutnya, produksi terus meningkat. Salah satu proyek terpenting adalah kawasan tambang Tabang di Kalimantan Timur yang berkembang menjadi salah satu kompleks tambang terbesar di Asia. Produksi yang semula relatif kecil meningkat berkali-kali lipat seiring pembangunan infrastruktur dan teknologi yang lebih baik. Pada 2024, Bayan Resources memproduksi sekitar 56,9 juta ton batu bara, menjadikannya salah satu produsen terbesar di Indonesia. Kesembilan, menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Kesuksesan Bayan Resources membawa Low Tuck Kwong menjadi salah satu tokoh bisnis paling sukses di Asia Tenggara. Nilai perusahaan yang terus meningkat membuat kekayaannya melonjak tajam hingga menempatkannya di jajaran orang terkaya Indonesia dan dunia menurut berbagai pemeringkatan internasional. Namun, yang menarik, banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang tetap sederhana dan fokus pada pekerjaan meskipun telah mencapai kesuksesan luar biasa. Kesepuluh, pelajaran inspiratif dari kisah Bayan Resources. 1. Berani melihat peluang yang tidak dilihat orang lain ketika banyak orang menghindari sektor batu bara dan lokasi tambang yang sulit dijangkau. Low justru melihat peluang besar di sana. 2. Kesuksesan besar dimulai dari usaha kecil. Bayan Resources tidak lahir sebagai raksasa tambang. Semuanya berawal dari perusahaan konstruksi kecil yang didirikan pada tahun ke-1973. Ketiga, infrastruktur adalah kunci. Low memahami bahwa menguasai rantai pasok dan logistik sama pentingnya dengan memiliki cadangan batu bara. 4. Berpikir jangka panjang. Saat banyak investor ragu terhadap masa depan batu bara, ia tetap fokus pada strategi puluhan tahun ke depan. 5. Kerja keras dan ketekunan mengalahkan keraguan. Perjalanan dari seorang kontraktor perantau hingga pemilik salah satu perusahaan tambang terbesar Indonesia membuktikan bahwa ketekunan seringkali lebih penting daripada modal besar. Penutup, kisah Low Tuck Kwong dan PT Bayan Resources Tbk adalah contoh nyata bahwa keberhasilan besar lahir dari keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan. Dari seorang pemuda yang membantu usaha ayahnya di Singapura, ia merantau ke Indonesia, membangun perusahaan konstruksi, memasuki dunia pertambangan, lalu mendirikan Bayan Resources yang berkembang menjadi salah satu raksasa energi nasional. Perjalanannya mengajarkan bahwa mimpi besar tidak diwujudkan dalam semalam. Ia dibangun melalui visi yang jelas, kerja keras bertahun-tahun, keberanian menghadapi tantangan, dan keyakinan untuk terus melangkah ketika orang lain masih meragukan.